Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Bapa, hanya karena anugerah dan kasih yang Bapa berikan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk kasih setia, untuk perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat yang Bapa limpahkan kepada kami. Bapa, kami boleh bersyukur menikmati semua kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami Bapa saat ini untuk kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bapa berbicaralah, bukalah hati kami dan berikanlah kami hikmat, agar kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 12 ayat 9 dan 10. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah mengejar kebenaran. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seorang gadis yang memulai pencariannya akan Allah ketika ia berusia 11 tahun dan hidup di bawah komunisme ateis di negara bekas Uni Soviet. Ketika itu ia melihat beberapa karya seni yang melukiskan bagi Yesus. Saat ia mendengar bahwa karya seni ini menggambarkan apa yang disebut para penguasa sebagai mitos tentang Allah yang mengirimkan putranya ke bumi, ia mulai mencari kebenaran tentang itu. Ia juga mendengar bahwa Allah telah menulis sebuah buku tentang kebenarannya, dan ia mencari salinannya. Tidak sampai menjelang usia 30 tahun, akhirnya wanita itu menemukan sebuah Alkitab yang boleh ia baca. Akhirnya ia mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mempercayai Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Dari tahun 1971 sampai 1989, gadis ini mengambil resiko mempertaruhkan keselamatannya untuk mencari kebenaran firman Allah. Kini ia berprofesi sebagai seorang pengacara yang bekerja untuk melindungi rekan-rekannya sesama warga Rusia dari penyiksaan karena iman. Pesan kasih Allah di dalam Kristus menyebar karena seorang wanita yang mencari kebenaran. Kebenaran Allah dapat berdampak kepada kita dan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Pengkhotbah memberi kita pemikiran terakhirnya saat kita menyelesaikan kitab ini. Dia ingin kita memahami bahwa kata-kata hikmat terakhirnya tidak diperoleh dengan mudah. Dia menghabiskan banyak waktu dengan hati-hati mencari dan memeriksa kebenaran yang akhirnya dia dapatkan dan yang akan dia bagikan kepada kita. Sebuah contoh yang baik dari sekelompok orang yang mengejar kebenaran adalah orang-orang Berea yang dengan Paulus dan Silas membagikan Injil. Kitab Kisah Para Rasul memberi kita kesaksian tentang ketekunan mereka untuk mengetahui kebenaran. Sahabatku, mari jadikan Alkitab sebagai kesukaan kita. Allah akan memberi kita hasrat akan firman-Nya yang kekal jika kita menjadi pencari kebenaran. Kejarlah kebenaran dan Anda akan mendapati apa arti hidup yang sesungguhnya. Apakah Alkitab sudah menjadi kesukaan Anda satu-satunya dalam mencari kebenaran? Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu saat kami mencari dan mengejar kebenaran-Mu.
Ingatkan kami untuk menyukai firman-Mu, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dari masalah hidup melaluinya. Bantulah kami untuk terus menjaga telinga rohani kami, sehingga selaras dengan Roh-Mu, agar dapat memimpin dan membimbing kami ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa untuk hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalani hidup yang baik. Semua karena kemurahan-Mu Bapa yang Bapa nyatakan bagi kami. Dan sekarang tiba waktunya bagi kami untuk beristirahat. Kiranya damai sejahtera Bapa limpahkan bagi setiap kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh, sebab Kristus telah menyelamatkanku. Darahnya menebus jiwaku. Nyamanlah, oh, nyamanlah